Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Cynthia, NPM 17 13 03 1057 dari Pendidikan Ekonomi 2017 FKIP Universitas Lampung. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dedi Rusman MSI selaku pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ikomang Winata MSI selaku pembimbing 2, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku pembahas, serta teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Baik, izinkan saya memaparkan penelitian hasil saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan Konsumen, Promosi, dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Pasta Gigi Formula melalui kepuasan konsumen pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Baik, yang pertama ada gambaran umum penelitian, yaitu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di jurusan IPS FKIP Universitas Lampung tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua ada populasi penelitian, yaitu semua mahasiswa aktif jurusan IPS FKIP Universitas Lampung tahun angkatan 2017 yang merupakan konsumen pasta gigi formula, dan didapat total populasi sebanyak 133 mahasiswa. Yang ketiga ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling, di mana sampel diambil dengan menggunakan pertimbangan atau karakteristik tertentu, di mana merupakan mahasiswa aktif jurusan IPS FKIP Universitas Lampung angkatan 2017 dan juga pernah membeli atau menggunakan pasta gigi formula, dan didapatlah sampel pada penelitian ini sebanyak 57 mahasiswa. Yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner yang dimana dilakukan penyebaran menggunakan Google Formulir. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada 13, yaitu untuk melihat pengaruh tidak langsung dan pengaruh langsung. Yang pertama itu, apakah ada pengaruh langsung atau secara parsial kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen, promosi terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, kepercayaan konsumen terhadap minat beli, promosi terhadap minat beli, kualitas produk terhadap minat beli, kepuasan konsumen terhadap minat beli. Selanjutnya, kepercayaan konsumen terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen, promosi terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen, kualitas produk terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen. Selanjutnya, rumusan masalah untuk melihat pengaruh secara bersama-sama, yaitu ada 2, di mana apakah ada pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen pasta gigi formula pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, apakah ada pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap minat beli pasta gigi formula pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya, hipotesis, yaitu yang pertama, ada pengaruh secara parsial kepercayaan konsumen terhadap kepuasan. Yang kedua, ada pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen. Ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Ada pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli. Ada pengaruh promosi terhadap minat beli. Ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli. Ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap minat beli. Selanjutnya, ada pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen. Ada pengaruh promosi terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen. Ada pengaruh kualitas produk terhadap minat beli kepuasan konsumen. Selanjutnya, ada pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen pasta gigi formula pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya, ada pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk terhadap secara simultan terhadap minat beli pasta gigi formula pada mahasiswa jurusan IPS FKIP Universitas Lampung. Baik, selanjutnya uji persyaratan instrumen penelitian, di mana ada 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri untuk melihat tingkat kecocokan instrumen yang digunakan, yaitu di sini mengajukan sebanyak 36 instrumen, di mana pada variabel kepercayaan konsumen terdapat dua pernyataan yang tidak valid.
Pada variabel promosi, terdapat satu variabel yang tidak valid. Untuk variabel kualitas produk, terdapat satu pernyataan yang tidak valid. Pada variabel kepuasan konsumen, terdapat satu pernyataan yang tidak valid. Yang terakhir, untuk variabel minat beli, terdapat satu pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas, di mana untuk melihat tingkat kepercayaan dari variabel yang diajukan, yaitu di mana didapat hasil seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliable dengan kriteria sangat tinggi. Selanjutnya, ada uji persyaratan statistik parametrik, yaitu di mana terdapat dua uji, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas di sini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai sigma lebih besar dari 0,025, maka dinyatakan normal. Dan didapat hasil untuk variabel kepercayaan konsumen yaitu sebesar 0,357, promosi sebesar 0,370, kualitas produk sebesar 115, kepuasan konsumen sebesar 0,370, dan minat beli sebesar 0,547. Di mana dinyatakan nilai sigma yang didapat lebih dari 0,025, maka diterima H0 dan dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data sampel yang diambil dari populasi ini bervarian homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas, dalam penelitian ini menggunakan metode Levene statistik. Didapat pada variabel kepercayaan konsumen yaitu sebesar 0,235, promosi sebesar 0,321, kualitas produk sebesar 0,101, dan kepuasan konsumen sebesar 0,113, di mana dinyatakan semua variabel didapat hasil sigma yaitu lebih besar dari 0,05, maka diterima HO sehingga kesimpulannya homogen. Selanjutnya, uji asumsi klasik, di mana ada 4 uji, yaitu uji linear regresi, uji multikoneritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskesidas. Yang pertama yaitu uji linear regresi, di mana dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini linear atau non-linear. Dalam penelitian ini, pengujian menggunakan analisis varians ANOVA dan didapat pada variabel kepercayaan konsumen yaitu sebesar 0,201, promosi yaitu sebesar 0,604, kualitas produk sebesar 0,073, kepuasan konsumen yaitu sebesar 0,496, di mana dinyatakan semua variabel mendapatkan hasil nilai sigma lebih dari 0,05, maka menerima H0, maka regresi berbentuk linier. Yang kedua ada uji multikolineritas, yaitu dilakukan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya. Dan didapat hasil variabel pada kepercayaan konsumen dengan promosi yaitu sebesar 0,587, kepercayaan konsumen dengan kualitas produk sebesar 0,725, promosi dengan kualitas produk sebesar 0,778, di mana dinyatakan seluruh nilai sigma semua variabel yang diuji dari multikolineritas kurang dari 0,025, maka tolak H0, diterima H1, maka terjadi multikoneritas. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi di antara data pengamatan atau tidak. Kriteria untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu
Jika nilai statistik Darwin-Waston di antara angka 2 atau mendekati angka 2, maka dinyatakan data tersebut tidak mengandung autokorelasi. Pada penelitian ini, nilai Darwin-Waston sebesar 1,733 terletak di antara DU, 4 dikurang DU atau terletak antara 1,7243 sampai dengan 2,274, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengandung gejala autokorelasi. Yang keempat, ada uji heteroskedasitas, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Sehingga didapat pada variabel kepercayaan konsumen yaitu sebesar 0,180, promosi sebesar 0,165, dan kualitas produk sebesar 0,138. Di mana bahwa nilai SIG, variabel nilai SIG lebih dari 0,05 atau dengan kata lain menerima H0 yang menyatakan tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya, atau model regresi tidak mengandung gejala heteroskedasitas. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama, uji T untuk pengujian hipotesis secara sendiri-sendiri atau secara parsial. Untuk hipotesis X1 terhadap Y, T hitung sebesar 2,897 dengan nilai SIG 0,005. X2 terhadap Y, didapat T hitung sebesar 2,708 dengan nilai SIG 0,09. X3 terhadap Y, didapat T hitung 2,325 dengan nilai SIG sebesar 0,024. X3 terhadap Z, didapat T hitung sebesar 2,552 dengan nilai SIG 0,014. X2 terhadap Z, didapat T hitung sebesar 3,311 dengan nilai SIG sebesar 0,002. X3 terhadap Z, didapat T hitung sebesar 2,424 dengan nilai SIG 0,019. Yang terakhir, Y terhadap Z, didapat T hitung sebesar 2,437 dengan nilai SIG 0,018, di mana semua variabel lebih kecil daripada 0,05 dan H0 ditolak. Selanjutnya, pengujian hipotesis uji T untuk pengujian hipotesis secara tidak langsung pada variabel pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen, yaitu didapat sebesar 8,43%. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh promosi terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen, yaitu sebesar 8,59%. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh kualitas produk terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen pada mahasiswa PIPS FKIP Unila, yaitu sebesar 8,67%. Selanjutnya, uji F untuk pengujian hipotesis secara simultan atau gabungan, yaitu pengujian X1, X2, dan X3 terhadap Y, didapat F hitung sebesar 44,036, F tabel sebesar 2,78 dengan kondisi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Pada pengaruh langsung atau secara parsial, yaitu kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen berpengaruh sebesar 31%, promosi terhadap kepuasan konsumen berpengaruh sebesar 31,6%, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen berpengaruh sebesar 31,9%, kepercayaan konsumen terhadap minat beli berpengaruh sebesar 25,7%, promosi terhadap minat beli berpengaruh sebesar 46,4%, kualitas produk terhadap minat beli sebesar 28,9%, kepuasan konsumen terhadap minat beli sebesar 27,2%,
kepercayaan konsumen terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen, yaitu sebesar 41,66%, promosi terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen sebesar 42,94%, kualitas produk terhadap minat beli melalui kepuasan konsumen sebesar 47,73%. Selanjutnya, pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk secara simultan terhadap kepuasan konsumen pasta gigi formula pada jurusan IPS FKIP Unila sebesar 71,4%. Pengaruh kepercayaan konsumen, promosi, dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli pasta gigi formula pada mahasiswa PIPS FKIP Universitas Lampung berpengaruh sebesar 60,7%. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.